Geng, Indonesia lagi darurat pencurian besi. Waduh, ini siapa sih pelopor pencurian besi ini? Yang pertama nih dari mana sih? Mungkin kalian tahu ya, kalian tahu mungkin ada daerah-daerah mana gitu yang memang terkenal dengan aksi pencurian besinya. Boleh nih kalian komen. Nah, tapi di sini gue nggak pengen ngebahas tentang aksi pencurian besi yang terjadi di satu daerah doang. Atau mungkin stereotipnya daerah ini memang banyak pencuri besinya. Atau daerah itu karena banyak pelaku pompa-pompanya, jadi banyak yang nyuri besi gitu kan. Enggak, ini gue pengen bahas bener-bener universal, luas banget. Bahkan ya, ada aksi pencurian besi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Bahkan ya, ada aksi pencurian besi yang dilakukan oleh calon DPR, calon pejabat. Lo bayangin tuh, ini di cerita kali ini emang kacau banget. Di dalam hal ini, gue nggak tahu ya, apakah ini adalah sebuah bentuk kemunduran dari kondisi Indonesia saat ini, atau justru ini memang fenomena yang selama ini memang banyak terjadi, tapi baru viralnya sekarang karena era digital. Nah, itu kalian bisa menilai sendiri nanti, geng. Dan fenomena kayak gini justru benar-benar bikin kita miris ya. Karena ya menggambarkan bagaimana kondisi negara kita saat ini sampai-sampai banyak orang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan rupiah, ya kan? Nah, ini sangat-sangat menyedihkan. Dan yang parahnya adalah aksi pencurian ini biasanya menargetkan fasilitas-fasilitas umum atau infrastruktur milik negara, yang mana itu sangat berbahaya. Ya, gue contohin aja kayak pencurian besi rel kereta, itu bahaya banget. Pencurian kabel listrik, itu bahaya banget. Pencurian besi-besi jembatan, itu bahaya banget, ya kan? Bisa menyebabkan kecelakaan besar dan menghilangkan nyawa orang. Nah, di video kali ini kita bakal membahas secara lengkap aksi pencurian besi yang mana Indonesia dikatakan darurat pencuri besi ya saat ini. Gila banget, untuk tujuan apapun lah mereka, yang jelas sekarang ya fasilitas-fasilitas umum yang mengandung besi itu bisa dicuri, bisa hilang. Dan para pencurinya niat-niat banget. Langsung aja nih kita bahas kejadian-kejadiannya secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk kelakuan yang pertama yang mirip banget dengan apa yang terjadi di India, yaitu pencurian plat besi yang terjadi di Jakarta, ibu kota loh ini. Jadi geng, kelakuan orang-orang Indonesia yang agak mirip-mirip dengan orang India itu kebanyakan sih terjadi di daerah-daerah. Nah, tapi jangan salah, di kota besar seperti Jakarta yang merupakan ibu kota dari Indonesia juga ada ternyata kelakuan yang mirip dengan ya cringe-nya India gitu. Jadi salah satunya itu adalah terjadi di kolong tol dalam kota di Pelumpang Pluit yang terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS, yang biasanya digunakan untuk menonton bola atau konser. Nah, tol ini dikelola oleh PT Citra Marga Nusapala Persada atau disingkat dengan CMNP. Diketahui ada sebanyak 400 plat besi yang berada di kolong tol itu ludes dicuri oleh maling ya. Dan hal ini diketahui dari pengamatan warga sekitar yang tinggal di dekat kolong tol tersebut. Pemasangan plat besi di sana bukan tanpa alasan, geng. Bukan cuma buat hias-hiasan. Itu fungsinya untuk melapisi beton tol yang berada di atas pemukiman penduduk supaya nggak rubuh dan menimpa ya penduduk di sana. Ya karena ratusan plat tersebut udah dicuri, warga sekitar yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari kolong tol merasa sangat khawatir kalau tiba-tiba beton tol tersebut nggak lagi kokoh, ya kapan aja bisa runtuh menimpa warga. Nah, di sini nih gue nggak paham ya, ini yang nyuri siapa? Warga situ apa bukan? Kalau bukan warga situ kok berani? Tapi ya nggak masuk di akal ya. Kalau misalkan bukan warga situ kayak nggak mungkin banget gitu, pasti dikejar sama warga lain. Nah, yang jadi curiganya kan jangan-jangan apa warga situ juga gitu yang ngambil. Tapi kalau warga situ yang ngambil, apa nggak peduli sama keselamatan sendiri gitu? Demi bisa mendapatkan uang tapi nggak mikir jangka panjangnya. Nah, ini masih jadi pertanyaan. Ada salah seorang warga yang namanya disamarkan menjadi Muin yang bercerita nih geng, sebelum terungkapnya pencurian plat besi di kolong tol tersebut, itu sempat terjadi kebakaran di sana. Muin ini menduga kalau kebakaran itu terjadi karena plat besi yang udah nggak lagi terpasang. Ya, apa hubungannya tuh antara pencuri plat besi dengan kebakaran? Nah, jadi menurut si Muin ini, pemasangan plat besi itu menggunakan lem, ya. Dan ketika para pencuri ini mencoba mengambil plat besi itu, udah pastikan dia menggunakan alat untuk memotong besi, ya. Dan alatnya itu mengeluarkan api. Udah pasti tuh, atau sesuatu yang panas lah. Sehingga, ya,
ketika terkena lem itu bisa memicu kobaran api yang besar dan timbullah kebakaran. Nah itu tuh awal mulanya. Dan terus geng, biasanya maling itu kan beraksi kalau malam hari ketika kondisi udah sepi dan gak banyak orang yang lalu lalang di sana, ya kan? Nah, mereka melancarkan aksinya tersebut, namun maling yang mengambil plat besi ini agak beda nih, ya. Karena mereka melakukan aksi justru pada siang hari. Gila gak tuh? Nah, Muin ini pernah memergoki mereka di saat itu, yang mana pada saat itu ya mendekati waktu zuhur. Nah, entah karena memang malingnya itu seberani itu, geng, atau merasa kalau ya warga yang ada di sana nggak bakal peduli, nggak akan mengganggu mereka, makanya mereka nekat melakukan itu di siang hari. Jadi benar-benar seberani itu. Dan karena plat besi ini menjadi salah satu komponen penting dalam struktur bangunan, apalagi yang dicuri itu sekitar 400 plat besi ya, pihak CMNP selaku pengelola tol itu melaporkan aksi pencurian ini di tanggal 21 April 2025 ke Polres Metro Jakarta Utara. Nah, sekitar 2 hari kemudian pihak kepolisian akhirnya berhasil nih menangkap si pelakunya, yaitu seorang pencuri berinisial SW, usianya udah toku ya, 43 tahun masih nyuri. Ya ampun, kayak kerjaan bocil. Aduh. Nah, jadi nih dia ditangkap di sekitar Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada saat penangkapan itu, polisi menyita 2 buah palu, 1 pahat yang dipakai oleh si SW ini untuk melancarkan aksinya dia. Nah, tapi kasus pencurian plat besi di kolong tol ini ternyata nggak berhenti dengan tertangkapnya si SW ini, geng. Karena di saat itu polisi lagi-lagi mengantongi informasi dari si SW setelah pengembangan kasus. Nah, si SW ini bilang aksi dia tersebut juga melibatkan beberapa orang lain dan bakal terus dikejar tuh keberadaan orang-orang ini, tersangka-tersangka lain ini. Dan selain itu polisi juga bakal mencari penadah dari hasil curian tersebut. Dan singkat cerita, polisi kembali menangkap 4 tersangka lain yang dimana polisi berhasil meringkus mereka di tanggal 28 April 2025. Nah, yang ditangkap ini ada yang usianya 51 tahun, udah kakek-kakek, inisialnya RT. Nah, terus ada M, sama tuh umurnya 51 tahun. Dan yang satu lagi AK, usianya 45 tahun. Dan yang satu lagi yang paling muda yaitu ML, usia 41 tahun. Dan mereka ini ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di sekitar wilayah Tanjung Priuk dan juga di daerah Cilincing. Nah, polisi di saat itu juga menyita sejumlah barang bukti yang mana diantaranya ada 7 keping plat besi, 2 timbangan, 1 tabung gas las besi, dan 2 buah palu, 1 pahat, dan juga ada rekaman CCTV yang memperlihatkan ketika mereka semua melakukan aksi pencurian tersebut. Wah, gila. Benar-benar akal-akalan perindavan ya kan? Kacau banget. Nah, hasil dari pencurian mereka ini akhirnya diserahkan kepada penadah ya, dijual kepada si RT, si M, dan AK. Nah, mereka bertiga lah yang bakal menampung hasil curian dari SW dan juga ML ini. Dan setelah mereka mendapatkan plat-plat besi tersebut, nah mereka bertiga ini bakal memberikan uang kepada si pelaku yaitu SW dan juga ML. Dan pencurian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan palu dan pahat doang. Alatnya cukup sederhana. Dan aksi ini sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka juga saling mengenal satu sama lain karena masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat. Gila, satu keluarga maling. Ini definisi nih, satu keluarga maling nih. Dan cuma ya, masih ada 2 orang lain geng yang belum tertangkap sehingga masih dalam pengejaran polisi. Nah, si SW dan juga ML itu mengaku nekat mencuri plat besi di kolong tol demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi ekonomi di negara kita yang makin carut-marut kayak gini. Nah, CMNP sendiri mengaku mereka rugi ratusan juta rupiah akibat plat besi yang dicuri dari struktur bangunan kolong tol. Dan di saat ini, CMNP sudah mengganti plat besi yang hilang dengan bahan alternatif lain, yaitu berupa Fiber Reinforced Polymer atau FRP. Dan FRP ini sendiri dinilai memiliki fungsi yang sama dengan plat besi untuk menambah kekuatan beton tol. Nah, cuma geng, di sisi lain, RFP ini memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah kalau sudah terpasang. Nah, maksudnya tuh ya, itu nggak bakal semahal plat besi kalau dijual lagi. Dengan begitu diharapkan bisa mencegah pencurian terulang kembali di kemudian hari. Untuk kekuatannya mungkin masih sama, tapi nggak bikin orang-orang yang otak sengklek ini tertarik untuk mencuri lagi gitu kan, karena tidak bisa ditimbang seperti besi gitu. Dan para pelaku yang sudah tertangkap ini akhirnya dikenakan pasal 363 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan penjara maksimal 7 tahun. Karena aksi pencurian ini nggak cuma merugikan warga sekitar yang berada di kolong tol, tapi juga pengelola bahkan pemerintah. Nah, pihak DPRD sampai minta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan tindakan yang tegas terhadap para pencuri ini, geng. Apalagi sebelum pencurian di kolong tol Pelumpang Pluit ini rame di media, nah sempat ada juga berita pencurian plat besi dari jembatan penyeberangan orang di Daan Mogot.
Nah, jadi aksi-aksi pencurian besi ini udah sering dan udah marak terjadi. Dari dua kejadian ini, jelas-jelas menunjukkan kalau permasalahan pencurian terhadap infrastruktur publik itu menjadi masalah yang serius sehingga Pemprov DKI Jakarta sudah harus mengusut dengan tuntas kasus-kasus kayak gini dan memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku agar mereka jera. Nah, sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Rano Karno, ya juga buka suara geng terkait kasus ini. Beliau bilang kalau kolong jembatan, termasuk dengan tol Pelumpang Pluit, itu merupakan wilayah atau aset yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Meskipun begitu, Pak Rano Karno menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi terkait kolong tol ini. Nah, Pak Rano Karno mengakui kalau aparat termasuk Satpol PP itu tidak bisa mengawasi terus-menerus area kolong tol atau area lain yang berisiko dicuri materialnya. Dan oleh karena itu perlu adanya pemasangan CCTV dan meminta kepada masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi dan menjaga infrastruktur di wilayah mereka masing-masing. Nah, jadi itu baru satu kasus tuh geng. Ya, yang mana kasus ini ya itulah sebuah kemunduran ya yang dianggap kok mirip banget kayak di Perindavan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam kasus selanjutnya mengenai pencurian rel kereta api di Bandung Barat, Jawa Barat. Langsung aja nih, kita bahas. Jadi geng, aksi pencurian ini terjadi di tahun lalu, tepatnya tanggal 11 Oktober tahun 2024 sekitar jam 10 malam di lokasi jalur perlintasan kereta api di Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, sekitar 50 km dari pusat kota Bandung, Jawa Barat. Nah, para pencuri ini dengan mengendap-endap di sana dan bergerak cepat menuju lokasi rel kereta cadangan yang berada di kiri dan kanan jalur perlintasan. Kebayang tuh ya senekat itu. Dan untuk melakukan aksi pencurian mereka itu sampai bawa alat las bertenaga gas yang biasa digunakan untuk memotong logam. Seniat itu. Dan dengan las itu geng, mereka itu memotong rel menjadi 35 bagian yang setiap potongan relnya itu panjangnya 2,8 meter dengan berat mencapai 5,2 ton. Wah gila, duit tuh semua. Nah, aksi mereka tersebut itu selesai dalam hitungan jam. Nah, mereka lalu mengumpulkan 35 potongan rel dan dinaikkan ke sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan, yang mana rencananya bakal dibawa ke Bekasi. Nah, di sanalah ada penadah yang sudah menunggu besi-besi dari rel yang berhasil mereka curi itu. Dan beruntungnya, niat buruk mereka ini nggak berjalan dengan mulus sebab aksi mereka diketahui oleh warga yang kemudian melaporkan mereka ke polisi pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 1 dini hari. Nah, pihak kepolisian yaitu tim reserse Mobile Polda Jabar dengan cepat langsung datang ke lokasi pencurian. Dan setelah melakukan pemeriksaan di kamera pemantau atau CCTV, pengajaran pun dilakukan hingga akhirnya berhasil menghentikan truk yang membawa 35 potongan rel di salah satu ruas jalan yang berada di Kabupaten Karawang pada pagi harinya. Jadi di hari itu juga langsung dikejar. Polisi di saat itu berhasil membekuk 3 orang pencuri yang bernama Edi Supriyadi alias Edo, terus ada Jajang Karmana alias Ujang, dan juga Jejen Jainal alias Ajen. Nah, mereka semua ditangkap ya. Mereka bertiga ini langsung mengakui lah perbuatan mereka karena memang udah tertangkap basah dengan barang bukti di sana. Dari hasil pemeriksaan, mereka ternyata merupakan bagian dari komplotan yang berpengalaman yang mencuri rel kereta yang memang udah profesional gitu. Dan bahkan mereka mengaku sudah melakukan aksi kayak gini itu udah sebanyak 7 kali. Nah, daerah operasi mereka pun meliputi perlintasan wilayah Bandung Raya dan sudah melakukan pencurian sejak bulan September tahun 2024. Nah, karena mereka bertiga ini berperan sebagai eksekutornya, polisi masih berupaya untuk mengejar para penadahnya yang bakal menampung barang rel yang dicuri ini. Ya, dan ya meskipun sudah melakukan aksi sampai 7 kali, Edi Supriyadi si pelaku masih aja mengaku hilaf katanya. Kalau cuma sekali ya bisa dibilang hilaf, tapi kalau udah 7 kali kayaknya doyan gitu ya. Beda nih, demen nyuri gitu. Nah, kayak nggak percaya gitu ya. Dan kalau kalian sendiri gimana geng? Kalian kira-kira kalau masih dia bilang hilaf ya, hilaf 7 kali gimana ya? Hah? Kira-kira gimana tuh? Hah? Iya hilaf. Coba tinggalkan komentar di bawah. Terus geng, pencurian yang dilakukan ketiga orang ini membuat pihak KAI sampai rugi sebesar 513 juta rupiah. Nggak tanggung-tanggung ya. 1 Pajero ruginya. Dan kalau menurut manajer Humas Daerah Operasi atau DAOP 2 Bandung dari PT KAI, itu yang namanya Ayep Hanapi. Nah, dia bilang kalau rel cadangan ini disimpan di area terbuka ya memang rawan untuk dicuri.
Di tahun 2024 aja, polisi dan DAOP2 itu sudah 2 kali menggagalkan aksi pencurian rel cadangan. Dan seperti namanya, yang dicuri itu adalah rel cadangan, bukan besi dari rel yang sudah dipakai atau sudah terpasang. Ya karena cadangan kayak ban serep aja gitu geng. Semisalnya terjadi apa-apa dengan ban kita, ya kita kan bakal menggantinya dengan ban serep gitu kan, ban cadangan. Ya begitu juga dengan rel cadangan ini. Ya walaupun gak dipakai, tapi suatu hari itu bakal dibutuhkan. Dan itu masih digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu di perlintasan. Misalkan ada rel yang patah atau terjadi longsoran sehingga rel cadangan itu bisa dipergunakan untuk menggantikan rel utama, ya kan? Dan memang rel cadangan ini disimpan di ruang terbuka dan itu bukan tanpa alasan, geng. Jadi ada alasannya. Hal itu agar petugas bisa segera menggunakan ketika ada kerusakan, jadi nggak perlu disimpan di gudang. Ketika ada rusak langsung ambil, langsung dipasang. Nah, oleh karena itu, pihak DAOP2 PT KAI itu udah melakukan berbagai pencegahan atas pencurian rel ini. Salah satunya, mereka melakukan patroli rutin di jalur perlintasan, ya. Beberapa petugas keamanan tuh selalu berkeliling di sana. Terus geng, sementara itu, menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI yang bernama Pak Joko Sutijowarno, nah beliau ini menilai rawan terjadi pencurian itu karena banyak area perlintasan yang belum diawasi dengan optimal dan hal ini karena jumlah petugas keamanan yang belum memadai. Contohnya nih, di jalur kereta api di DAOP2 itu melewati 11 stasiun dengan panjang lintasan 411 km. Total petugas keamanan yang disiagakan Interpol DAOP2 terutama ketika mudik lebaran ya pada April 2024 itu cuma 640 orang yang bertugas. Nah, dengan kondisi seperti itu diperlukan pendekatan untuk bisa mengantisipasi pencurian rel, geng. Karena kan nggak cukup personilnya. Ada 2 hal nih yang perlu dilakukan. Itu yang pertama, menggunakan teknologi canggih untuk bisa memantau kondisi rel. Salah satunya mungkin CCTV, ya kan? Dan yang kedua, melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar area jalur dengan memberikan bantuan CSR yang merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dianggap perlu untuk dilakukan karena biasanya para pelaku itu bukan berasal dari lokasi tempat itu, geng. Ya, bukan warga setempat, biasanya dari luar. Nah, warga setempat perlu tuh diedukasi, dirangkul untuk ya jaga-jaga kalau ada orang yang nyuri, Pak, tolong ya Pak, dilempar batu atau sikat aja Pak, gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, geng, kemunduran di negara kita yang makin terlihat dan buset, nggak bisa lihat besi, ya, ada besi dikit sikat gitu, hancur banget. Oke, itu kasus kedua. Sekarang kita bakal masuk ke dalam kasus yang ketiga dan ini lebih gila lagi. Soalnya ya, biasanya para pelaku dari pencurian besi seperti ini adalah orang-orang dari kalangan menengah ke bawah kan. Nah, tapi apa jadinya nih kalau ternyata ada pejabat pemerintah yang berada di dalam sindikat pencurian kayak gini? Kacau nggak tuh? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan pejabat pemerintah terlibat sindikat pencurian rel kereta api. Jadi geng, kasus ini terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di jalur kereta api yang berlokasi di Jalan Sofian Zakaria, Kecamatan Padang Hilir. Nah, awal mulanya nih ya, kasusnya itu terjadi pada tanggal 26 September 2021. Dan singkat cerita, ditetapkanlah 8 orang tersangka, yaitu inisial KT alias Endo, terus ada MSH alias Syarif, dan MSIH alias Surya, terus ada ESS, dan juga S alias Bedak, dan juga H alias Usup. Terus ada JJP alias Puput dan MN alias Ujang. Nah, mereka ini diduga melakukan pencurian rel kereta api dan menjual hasil curiannya kepada pihak tertentu. Nah, dari hasil penyelidikan lebih lanjut nih geng ya, dikatakan polisi itu menemukan bahwa ada seseorang yang bernama Christopher Munte yang diduga sebagai dalang dari aksi ini. Nah, perannya dia di dalam aksi pencurian itu cukup penting sebab dia ini disebut-sebut memberikan dana untuk membeli mata gergaji besi yang digunakan untuk memotong rel dan menjanjikan upah kepada para pelaku. Nah, perhatikan ini otaknya nih, ya, donaturnya, investornya gitu. Nah, setelah berhasil mencuri, barang-barang tersebut kemudian dijual kembali kepada si Christoph ini. Nah, berdasarkan bukti yang ada, polisi menetapkan si Christoph ini sebagai tersangka pada tanggal 2 Oktober 2021. Nah, cuma nih geng, dia ini nggak berhasil ditemukan, ya. Kebayang tuh ya, lo melarikan diri dari polisi, masuk daftar DPO gara-gara nyuri besi. Nggak ada yang lebih keren apa? Nah terus geng, beberapa tahun kemudian si Christoph ini nggak pernah kunjung ada kabar. Ya, tiba-tiba aja 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2024, ada sebuah informasi terbaru mengenai si Christoph ini. Anehnya, dia tahu kalau dia sedang berurusan dengan hukum, tapi malah dia pede.
pede mendaftar sebagai calon anggota DPRD di dalam pemilu 2024. Buset, lau kan lagi dikejar polisi nih gara-gara nyuri besi. Kok nyalonin diri jadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan? Ya, nggak tahu diri banget. Rakyat mana yang mau lo wakili? Rakyat-rakyat pencuri besi. Gara-gara dia menjadi peserta pemilu, pemeriksaan terhadap dia akhirnya sempat tertunda nih ya. Ini berdasarkan dari arahan Kapolri yang mana mengatur penundaan proses hukum terhadap para peserta pemilu. Nah, sempat terjadi isu di saat itu, geng, yang mana orang-orang mikir, apa jangan-jangan polisi ngelindungin si Christoph ini supaya dia tetap bisa maju di pemilu meskipun sedang tersandung hukum. Nah, banyak yang mikir gitu. Terus orang-orang juga mikir, apa jangan-jangan dana kampanyenya dari hasil nyuri besi nih? Itu kan aneh banget gitu kan? Nah, cuma di saat itu pihak Polda Sumatera Utara ya menegaskan kalau kasus Christoph ini ditangani secara profesional dan Polda Sumatera Utara nggak akan mentolerir kejahatan ataupun memberikan perlindungan terhadap pihak manapun. Nah, jadi ini murni karena dia mau mencalonkan diri dan ya, dari dari mandatnya Kapolri memang mengatakan kalau orang yang mengikuti pemilu jangan sampai diganggu dulu gitu ya, ditunggu aja dulu. Dan klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya ternyata dipercaya oleh publik sehingga tim Biru Paminal Mabes Polri akhirnya mencoba melakukan pemeriksaan langsung terhadap Polres Tebing Tinggi pada tanggal 11 Desember 2024. Hasilnya tidak menunjukkan adanya pelanggaran prosedur ataupun kode etik di dalam menangani kasus ini. Karena kasus ini memang masih dijalani, masih ditangani, tapi ditunda bentar aja gitu. Tunggu sampai pemilu selesai baru dihap itu si Christoph tadi. Setelah pemilu selesai, polisi sempat memanggil si Christoph ini tepat di tanggal 7 Februari 2025. Tapi dia nggak hadir, dia mangkir geng dengan alasan sedang bertugas di Provinsi Riau. Dan dia baru menghadiri panggilan penyidik dan diperiksa pada tanggal 17 Februari, 10 hari kemudian ya. Pas jam 2 siang di saat itu. Berkas perkara dari si Christoph ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan masih menunggu petunjuk dari jaksa untuk tahapan proses selanjutnya. Namun sampai saat ini si Christoph ini ya masih belum ditahan. Nah, jadi memang kasus ini emang agak gila ya geng ya. Yang ketiga ini nih kasusnya. Gimana bisa orang yang sedang berurusan dengan hukum bisa-bisanya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD? Dan mungkin kalian yang dari Sumatera Utara nih ya, khususnya yang tinggal di Tebing Tinggi, gue mau tanya ke kalian, apakah si Christoph ini benar-benar terpilih? Atau kalau terpilih, gimana kinerjanya? Bagus atau enggak? Atau banyak besi yang hilang di sana? Oke, selanjutnya nih kita bakal membahas kasus pencurian yang lain. Kasus yang keempat ini adalah pencurian besi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Gila gak tuh? Oke, di kasus kali ini nih geng ya, ini terjadi di sebuah proyek yaitu perusahaan Waskita Karya yang berlokasi di Damping 2 Dermaga Timur Pelabuhan Benoa periode Oktober 2022 sampai April 2023 yang berlokasi di Denpasar Selatan di Bali. Nah, aksi ini terungkap dari pemeriksaan barang proyek dinding penahan tanah berupa besi ulir yang dibuat atau dilakukan pengerjaannya oleh PT Waskita Karya pada tanggal 7 April 2023 sekitar jam 8 pagi. Nah, dari pemeriksaan tersebut diketahui kalau ternyata ada 301 besi yang beratnya totalnya itu hingga 62 ton hilang. Gila nggak tuh? 62 ton loh. Dan hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian hingga 675,8 juta rupiah. Dan di saat itu, PT Waskita Karya selaku pengelola itu melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek kawasan Pelabuhan Benoa. Dan polisi langsung menuju ke TKP dan mendapatkan informasi kalau besi-besi tersebut ternyata sudah dijual kiloan. Ya, polisi akhirnya menelusuri keberadaan para pelaku yang menjual besi ke pengepul ternyata, geng. Kacau banget. Tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi pun berhasil mengungkap identitas sekaligus menangkap para pelaku yang jumlahnya itu ada 7 orang. Mereka ini bernama Alwiono, terus ada Iwayan Demerta, terus ada Ikomang Adiputra, terus ada Iketut Puja, terus ada Masruri, dan M. Wahyudi serta Saiful Adriansyah. Yang lebih mengagetkannya adalah ya, mereka semua adalah karyawan. Ya, ingat tuh, karyawan di PT Waskita Karya. Nyuri besi. Oke. Nah, Alwiono ini bekerja sebagai asisten mekanik, terus Iwayan Demarta dan Ikomang Adiputra serta Iketut Puja itu bekerja sebagai security. Sementara Mas Ruri,
M. Wahyudi dan Saiful itu bekerja sebagai buruh proyek. Nah, ada barang bukti yang disita yaitu besi ulir sisa penjualan mereka sebanyak 287 batang seberat sekitar 1,3 ton. Rekening koran bank milik pelaku dan uang tunai senilai 28,7 juta rupiah. Nah, dari pengakuan ketujuh orang ini, mereka ini bilang mereka melakukan aksi di malam hari. Setelah mengambil besi tersebut, mereka menjualnya. Jadi sesimpel itu. Dan hasil dari penjualan besi mereka bagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, atas perbuatannya ini, para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Nyuri besi buat pompa. Asik kali lah, bray. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Ini masih terkait pencurian besi dan kali ini terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan WUSH. Nah, sekarang kita bakal bahas. Jadi geng, kejadian ini terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ya, yang berada di wilayah Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Nah, jadi waktu itu proyeknya itu belum selesai geng ceritanya ya kan, karena kan WUSH itu baru beroperasi tahun 2023. Nah, tiba-tiba ada komplotan maling yang berusaha mencuri besi dari proyek tersebut di tanggal 30 November 2021. Mereka sudah mengambil beberapa besi dan diletakkan di sebuah mobil pick up yang mereka bawa untuk mengangkut besi-besi tersebut. Namun aksi pencuriannya ini kepergok sama warga sekitar. Nah, karena ketahuan, mereka langsung kabur dari sana sehingga mobil mereka pun ditinggal di sana. Warga dengan cepat langsung melaporkan aksi tersebut ke polisi. Dan karena besinya tertinggal, polisi bisa melihat ada 7 besi Habim namanya. Terus ada 8 besi kanal, 2 besi pipa CSL, dan 1 besi skrup. Semua besi-besi itu udah diamankan oleh polisi. Dan perkiraan polisi di saat itu, jumlah dari pencurinya itu ada 9 orang. Dan pihak Polres Jakarta Timur dikatakan sudah mengantongi nama dari penadahnya. Dan si penadahnya ini bukanlah perusahaan, tapi perorangan yang berlokasi di Jakarta. Terus singkat cerita, polisi akhirnya berhasil menangkap 5 orang pelaku. Mereka ini berinisial DR, SA, SU, AR, dan juga LR. Lalu ada lagi 7 pelaku lain yang berhasil diidentifikasi oleh polisi, yaitu GN, FR, G, IB, RM, DR, dan juga H. Nah, namun mereka bertujuh ini masih buron ketika itu. Nah, menurut informasi yang didapatkan oleh polisi dari para tersangka, mereka menurunkan besi yang ada di atas cor-coran. Besi itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil pickup lewat pagar seng yang dijebol oleh mereka, dan persis di sebelah pagar seng tersebut ada mobil pick up yang siap menampung besi-besi tersebut. Nah, komplotan ini sudah mencuri besi proyek KCIC ya. Mereka udah melakukan aksi ini dalam 6 bulan terakhir dan selama itu mereka sudah berhasil menjual sekitar 111 kg besi. Kalau di total nih geng, kerugiannya itu mencapai 1 miliar rupiah lebih. Nah, karena banyaknya besi yang dicuri, ada dugaan kalau aksi ini dibantu oleh orang dalam atau pegawai dari PT Wijaya Karya atau Wika. Nah, KCIC juga buka suara terkait kasus ini. Dalam keterangannya, pihak KCIC bilang kalau besi yang dicuri itu bukanlah komponen konstruksi utama, melainkan itu adalah untuk keperluan sementara. Dan mengenai dugaan orang dalam, pihak KCIC itu menyebutkan sampai sejauh ini belum menemukan adanya indikasi keterlibatan orang dalam. Dan para tersangka juga dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Gila. KCIC menegaskan besi yang dicuri bukan bagian dari komponen konstruksi utama lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung, melainkan besi untuk kebutuhan temporary support. Gokil banget ya negara kita ya, buset. Ini sebenarnya menjadi kekhawatiran juga ya. Harusnya sih nggak bisa sepenuhnya disalahkan mental masyarakatnya atau watak masyarakatnya, tapi juga ya kita lihatlah kondisi negara kita kayak gimana ya kan. Untuk urusan perut, perekonomian kayaknya sulit banget sampai akhirnya orang-orang tuh mengincar infrastruktur negara karena merasa kayak ya mungkin uang mereka tuh dilarikan ke sana semua gitu kan. Jadi apa yang bisa mereka jarah ya kan selain infrastruktur atau ya fasilitas-fasilitas umum itu. Oke. Dari tadi kita membahas ya tentang pencurian besi. Di kasus yang terakhir ini gue pengen ngajak kalian untuk membahas kasus pencurian kabel nih. Ya sebenarnya masih sama-sama aja, yang dicari itu adalah komponen tembaganya gitu kan kalau kita berbicara tentang kabel. Dan kejadian ini terjadi di Tuban. Jadi geng, kabel yang berada di lingkungan perusahaan pabrik semen Indonesia yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur itu dicuri.
Komplotan pencurinya berhasil mengambil kabel sepanjang 1.200 meter di galeri batubara PT Semen Indonesia Pabrik Tuban yang membuat kerugian perusahaan itu sampai 225 juta rupiah. Satu mobil. Ada 5 orang nih yang ditetapkan sebagai tersangka, yang mana 2 diantaranya adalah karyawan mereka sendiri dari PT Semen Indonesia. Mereka adalah Ahmad Irawan, salah satu karyawan dari PT Nawakara Indonesia yang bekerja sebagai security. Dia berasal dari desa Pongpongan, kecamatan Merakurak, Tuban. Terus yang kedua ada Derjo yang juga bekerja sebagai security di perusahaan tersebut, dan dalam menjalankan aksi mereka ini, mereka berdua juga dibantu oleh 3 orang warga yang bernama Nurkolis, dia merupakan warga desa Temandang. Terus ada Tarmidin asal desa Karanglo. Terus ada lagi 1 orang yang berinisial R yang masih melarikan diri, DPO dia. Mereka berlima sudah merencanakan aksi pencurian kabel ini di sana, dan komplotan pelaku itu bisa dengan leluasa masuk ke dalam kawasan pabrik ya karena melibatkan orang dalam, yaitu si security tadi yang ternyata adalah Irawan dan juga Derjo. Mereka datang ke lokasi menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan plat kendaraan supaya nggak kedetek sama CCTV gitu. Dan setelah sampai di lokasi, satpam ini beraksi dengan memanjat tiang konveyor, terus memotong kabel menggunakan gergaji besi dan langsung mengangkut potongan-potongan tersebut. Nah, setelah itu kabel ini dibawa ke ladang untuk dibakar supaya menghilangkan lapisan pelindung kabelnya kan itu kan rubber tuh. Diambillah bagian tembaga murninya. Dan usai mendapatkan tembaga tersebut, mereka langsung menjual ke pengepul di daerah sekitar. Dan setelah ditimbang, total berat tembaga itu mencapai 224 kg dan bisa menghasilkan uang sebesar 20 juta rupiah. Dan 1 kilogram tembaganya dijual seharga 85.000 rupiah. Nah, di saat itu, pihak perusahaan kemudian mendapatkan informasi adanya kabel yang hilang dan melaporkan ke polisi. Nah, mendapatkan laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Tuban datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, menggali keterangan sejumlah saksi dan yang lain-lain lah. Nah, dari hasil penyelidikan diketahuilah kalau ada salah satu pelaku, yaitu security Ahmad Irawan. Dia ditangkap di rumahnya langsung tanpa melakukan perlawanan di saat itu. Nah, dia langsung mengakui perbuatannya karena udah jelas itu ada dia di sana. Selanjutnya, polisi melakukan penangkapan terhadap Nurkolis di rumahnya. Sementara Derjo ditangkap ketika sedang bekerja di kantor K3 PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Dan dari hasil pemeriksaan mereka diketahui kalau mereka ini sudah melakukan pencurian lebih dari 1 kali. Nah, jadi yang tadi sekitar 224 kilo itu memang hasilnya ya segitu kecil ya. Tapi mereka sudah melakukannya berkali-kali dan total kerugian sampai ratusan juta. Wah, gila. Itu dia, geng, kelakuan orang-orang kita Indonesia yang dikatakan saat sekarang ini menyebabkan Indonesia darurat pencurian besi. Ya, dan ini dikait-kaitkan seolah-olah mirip dengan Perindavan katanya. Tapi menurut kalian gimana, geng? Mirip nggak dengan Perindavan? Atau emang ini watak orang kita aja nih? Kalau di Sumatera Utara ya, hal-hal kayak gini dikenal dengan ya para pelaku-pelaku pompa gitu ya. Nyuri besi-besi kecil bahkan. Yang penting bisa beli pompa. Pompa itu apa? Kalian tanya sendiri sama teman-teman kalian yang berasal dari Medan, oke? Atau kalian yang dari Medan mau menjelaskan di kolom komentar? Silahkan jelaskan apa itu pompa.